Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 17e. Ternyata rumah itu memang luas sekali, memiliki banyak kamar dan lorong. Melalui lorong mereka menuju ke bagian belakang di mana terdapat sebuah ruangan berlatih pencak silat yang amat luas. Pada saat mereka memasuki ruangan luas itu, tampak banyak orang berkumpul di situ. Aji melihat sekitar 30 orang laki-laki yang sikapnya keras seperti dua orang yang mengawalnya, berpakaian seperti pendekar silat, duduk di atas lantai membentuk lingkaran luas. Dan di dalam lingkaran itu berdiri seorang laki-laki gemuk pendek, berusia kurang lebih 50 tahun, pakaiannya juga seperti yang biasa dipakai mereka yang menganggap dirinya jagoan atau pendekar silat. Biarpun pakaiannya gagah dan ada sebatang keris dengan warangka terukir indah terselip di pinggangnya, namun karena bentuk tubuhnya yang pendek gemuk itu, dia sama sekali tidak tampak gagah malah lucu menggelikan. Di depan laki-laki pendek gendut itu berdiri seorang pemuda dan seorang gadis. Pemudanya berusia kurang lebih 22 tahun, bertubuh tinggi tegap dan wajahnya tampan, sedangkan gadis yang berdiri di sebelahnya dan selalu memegangi lengan kiri pemuda itu dengan kedua tangan, berusia kurang lebih 19 tahun, berwajah manis dan tubuhnya indah bagaikan kembang yang sedang mekarnya. Akan tetapi ia tampak ketakutan, mukanya agak pucat dan ia tidak pernah melepaskan lengan pemuda itu seolah minta perlindungannya. Pemuda itu juga bersikap tegang, akan tetapi tidak tampak takut, bahkan sinar matanya menyinarkan kemarahan. Aji melihat betapa dahi gadis itu masih jelas tampak bekas dicukur seperti biasa pada pengantin wanita, maka dia dapat menduga bahwa gadis itu belum lama melangsungkan pernikahannya, mungkin baru beberapa hari yang lalu. Agaknya mereka sepasang pengantin baru, pikirnya sambil mengamati dua orang muda yang berdiri di depan laki-laki gendut pendek yang mulutnya cemberut dan matanya melotot akan tetapi tidak tampak menyeramkan, melainkan tampak lucu seperti seorang badut sedang beraksi. "Wakil ketua kami sedang sibuk, kita tunggu saja dan duduk di sini," kata si kumis tebal kepada Aji. Mereka berdua lalu duduk di luar lingkaran. Aji juga duduk di atas lantai, bersila dan memperhatikan apa yang akan terjadi. "Kisanak," terdengar pemuda itu berkata dengan suara lantang dan tabah. "Karena mendengar bahwa Dadali Sakti merupakan sebuah perguruan silat yang terkenal, maka kami memenuhi panggilan untuk datang ke sini pada hari ini. Akan tetapi mengapa kini kami dibawa ke ruangan ini, dikepung dan diperlakukan seperti orang-orang yang dihadapkan ke pengadilan?" Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. "Heh, bocah. Kamu yang bernama Sumanta, bukan? Nah, bukalah matamu dan ketahuilah bahwa aku adalah Raden Wiratma, wakil ketua dari cabang Dadali Sakti di Dermayu ini. Jangan sebut aku Kisanak, apa kau kira aku ini masih sanak keluargamu? Sebut aku Raden, tahu?" Si pendek gendut itu membentak dengan suara digalak-galakan, namun tetap saja terdengar seperti orang merengek karena suaranya kecil dan serak. Dari sikap dan cara bicara pemuda dan wakil ketua Dadali Sakti itu saja jelaslah bagi Aji siapa di antara mereka yang baik dan buruk, siapa yang harus dibelanya dan siapa yang harus ditentangnya. "Baiklah, Raden dan maaf, karena saya tidak tahu sebelumnya. Akan tetapi mengapa kami berdua dipanggil untuk datang ke sini dan apa artinya semua ini? Aku mewakili Adimas Raden Banuseta Ketua Dadali Sakti untuk mengadili kamu, Sumanta. Kamu telah berani mati merampas Riani menjadi istrimu, padahal Adimas Raden Banuseta menaksirnya. Kamu telah mendahului dan mengawini wanita ini." Si pendek gendut itu menudingkan telunjuknya ke arah wanita yang memegang erat lengan Sumanta. "Kakang, mari kita pergi saja dari sini." "Aku takut." Sriani berbisik. "Jangan takut, Yani. Kita tidak mempunyai kesalahan apapun, tidak ada yang perlu ditakuti." Sumanta menghibur istrinya, kemudian menghadapi Raden Wiratma dan berkata dengan suara tegas. "Raden Wiratma,
saya sama sekali tidak merampas Sriani dari siapapun. Saya menikahinya melalui pinangan orang tua saya dan kami menikah dengan sah. Saya tidak merasa bersalah. Adimas Raden Banuseta sudah menaksirnya, berarti Sriani itu calon miliknya dan tidak ada yang boleh mengambilnya, siapapun juga, apalagi kamu. Sumanta menoleh kepada Sriani. Yani, benarkah Raden Banuseta menaksirmu dan engkau sudah menjadi calon miliknya? Tanyanya dengan suara lembut. Sriani mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak pernah kenal siapa itu Raden Banuseta. Sumanta tersenyum lega dan memandang kepada Wakil Ketua Dadali Sakti. Raden Wiratma, Andika mendengar sendiri ucapan Sriani. Raden Wiratma cemberut. Memang belum diminta secara resmi. Akan tetapi Adimas Raden Banuseta telah melihatnya dan merasa tertarik, menaksirnya dan ingin memilikinya. Sumanta mengerutkan alisnya, hatinya merasa penasaran sekali. Bagaimanapun juga, kenyataannya sekarang Sriani telah menjadi istri saya. Lalu apa maksud Andika memanggil kami berdua ke sini? Tanyanya. Sumanta, Sriani harus kau serahkan kepada Adimas Raden Banuseta. Kata Raden Wiratma dengan bentakan yang mengandung ancaman. Mendengar ini saja, Aji sudah mengerutkan alis dan mengepal tangan. Sungguh bejat watak orang pendek gendut itu, pikirnya. Aturan mana itu ada seorang suami dipaksa harus menyerahkan istrinya kepada orang lain? Mana mungkin? Sriani sudah menjadi istriku, tidak bisa ia menikah dengan orang lain. Bantah Sumanta yang mulai panas hatinya. Mungkin saja kalau ia sudah menjadi janda. Kata si gendut pendek sambil menyeringai menjemukan dan matanya mengerling ke kanan kiri. Sumanta terbelalak, marah sekali. Apa maksudmu? Bentaknya. Ia akan menjadi janda kalau kamu ceraikan ia. Kata Raden Wiratma. Tidak mungkin. Aku tidak mau menceraikan istriku. Kalau begitu ada jalan lain agar ia menjadi janda, yaitu kalau engkau mampus. Raden Wiratma tertawa, suara tawanya mengikik dan segera disusul tawa hampir semua orang yang berada di situ. Sumanta menjadi marah dan bertolak pinggang, menuruh istrinya berdiri di belakangnya. Beginikah kegagahan orang-orang Dadali Sakti yang mengaku sebagai pendekar-pendekar? Memaksa orang menyerahkan istrinya dan kalau menolak lalu hendak dibunuh dengan pengeroyokan banyak anggotanya? Ini curang, pengecut dan memalukan sekali. Wakil Ketua Dadali Sakti yang pendek gendut itu terbelalak marah, telunjuk kanannya menuding ke arah muka Sumanta dan suaranya yang kecil itu terdengar semakin serak. Sumanta, tutup mulutmu. Untuk membunuh seekor cacing tidak perlu menggunakan banyak orang, bahkan tidak perlu aku turun tangan sendiri. Agaknya kamu ini jagoan jati barang, ya? Kami adalah para pendekar Dadali Sakti, kalau menantang orang tentu satu lawan satu. Dia menoleh ke belakang dan berseru kepada seorang pembantunya yang dianggap paling tangguh di antara para anggota Dadali Sakti. Badrun, kesini kau. Yang dipanggil bangkit berdiri dan Aji melihat bahwa orang itu adalah seorang raksasa muda berusia kurang lebih 35 tahun. Agaknya orang itu sengaja hendak memamerkan tubuhnya karena dia tidak memakai baju sehingga dari batas pinggang ke atas tubuhnya telanjang. Tubuh yang berotot besar dan melingkar-lingkar, kedua lengannya panjang dan kokoh, dadanya bidang dan berbulu, tengkuknya tebal seperti berpunuk dan lehernya seperti leher seekor banteng. Menyeramkan sekali orang ini dan Aji teringat akan Hendrik de Haan, jagoan raksasa bule yang pernah diadu dengan dia di kapal Kapten de Vos. Raksasa bernama Badrun ini sama besar dan kokoh kuatnya seperti Hendrik de Haan. Bagaikan seekor biruang Badrun melangkah maju mendekati Raden Wiratma. Apa yang harus saya lakukan, Bapak Guru? Tanya raksasa itu kepada Raden Wiratma. Memang dia murid wakil ketua ini, murid tersayang karena Badrun memang amat tangguh. Di perguruan itu, hanya Raden Wiratma dan Raden Banuseta saja yang melebihinya. Akan tetapi Raden Wiratma tidak menjawab melainkan memandang Sumanta sambil menyeringai penuh ejekan. Bagaimana, Sumanta?
Mau kamu menceraikan Sriani atau kamu berani menandingi muridku Badrun ini? Kang. Jangan. Aku takut, Kang. Sriani yang berdiri di belakang suaminya mengeluh. Tenanglah, Yani, engkau isteriku, aku akan membelamu sampai mati. Kemudian Sumanta lalu menghadapi Raden Wiratma dan raksasa itu, bertanya dan suaranya terdengar tetap tenang. Kalau aku dapat memenangkan pertandingan ini, tentu Andika akan membiarkan aku dan istriku pulang, bukan? Kamu menang. Hehehe. Raden Wiratma tertawa terkekeh, diikuti suara tawa semua anggota Dadali Sakti. Bagi mereka menggelikan sekali mendengar pertanyaan Sumanta itu. Bagaimana mungkin Sumanta dapat mengalahkan Badrun? Pernah raksasa itu dikeroyok 5 orang dan semua pengeroyoknya akhirnya roboh dengan tulang patah-patah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Jawablah, Raden Wiratma, dan jangan berlaku curang. Kalau aku kalah, mungkin aku akan mati di sini dan istriku menjadi janda. Akan tetapi bagaimana kalau aku keluar sebagai pemenang? Apakah aku boleh membawa istriku pergi dan pulang tanpa gangguan? Sambil masih tertawa, karena merasa betapa lucunya ucapan Sumanta itu, Raden Wiratma berkata, Boleh, hehe, engkau akan mampus dan semua tulang di tubuhmu akan patah-patah, hehe. Kemudian si pendek gendut itu menoleh kepada muridnya yang seperti raksasa itu. Badrun, habisi bocah ini. Dan dia pun mundur sampai ke lingkaran para anggota Dadali Sakti. Sambil menyeringai lebar, Badrun menghampiri Sumanta. Tinggi dan besarnya 1,5 kali ukuran tubuh Sumanta dan dia tampak menggiriskan sekali. Sumanta dengan lembut mendorong pundak istrinya dan berkata, Sriani, engkau minggirlah dan jangan takut. Aku akan menandingi orang ini. Sriani mundur dan berkata lirih. Kakang, kuharap engkau menang. Kalau engkau kalah dan mati, aku pun tidak mau hidup lagi. Aji yang sejak tadi memperhatikan, melihat dan mendengar itu semua. Bahkan dia mendengar ketika Raden Wiratma berkata dengan bisikan kepada seorang anggota Dadali Sakti yang duduk di belakangnya. Engkau siap, kalau bocah itu roboh, cepat tangkap gadis itu dan jaga jangan sampai ia membunuh diri. Hanya Aji yang mendengar bisikan itu. Sementara itu, Badrun sudah berhadapan dengan Sumanta, menyeringai lebar sehingga deretan giginya yang besar-besar tampak. Heh, Sumanta bocah jati barang, sudah siapkah engkau menghadapi seranganku? Aku sudah siap. Kata Sumanta tenang. Badrun memberi isyarat ke belakang dan terdengarlah bunyi terompet dan kendang bertalu-talu. Itulah bunyi gamelan kendang pencak yang biasa dimainkan para murid Dadali Sakti untuk mengiringi gerakan pencak silat kalau mereka sedang berlatih. Badrun yang tinggi besar itu mulai dengan gerakan pembukaan dan kembangan. Gerakannya gagah, diikuti suara berketipak tipungnya kendang yang berirama keras. Melihat ini, Sumanta yang juga seorang ahli pencak silat segera mengimbangi, membuat gerakan pembukaan dan kembangan yang indah. Mereka berdua bak 2 ekor ayam jantan saling mengintai untuk mencari kesempatan memasukkan pukulan atau tendangan. Mereka membuat gerakan berkeliling, mengubah-ubah posisi, diikuti pandang mata semua anak buah Dadali Sakti. Sriani memandang dengan wajah pucat, penuh kekhawatiran akan keselamatan suaminya. Akan tetapi Aji yang mengikuti gerak-gerik mereka, merasa lega. Dari gerakan kaki tangan mereka, Aji maklum bahwa Sumanta memiliki kemahiran pencaksilat yang cukup tangguh. Ayit. Badrun tiba-tiba menyerang dengan pukulan tangan kirinya yang menampar dari samping. Dengan lincahnya Sumanta mengelak ke belakang, akan tetapi kini pukulan tangan kanan Badrun menyusul, cepat dan kuat sekali. Tangan kanan yang terbuka itu menghantam ke arah kepala Sumanta dari atas. Wut! Duh! Sumanta menangkis dari samping sehingga dia memotong luncuran lengan lawan dari atas itu, bukan menangkis dan mengadu tenaga secara langsung. Hal ini menunjukkan kecerdikannya. Sumanta agaknya maklum akan tenaga lawan yang besar, maka dengan menangkis dari samping, dia tidak mengadu tenaga, melainkan memukul dari samping, sehingga lengan kanan Badrun terdorong ke samping,
membuat tubuhnya agak terhuyung. Sumanta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Selagi lawan terhuyung, Sumanta cepat menerjang ke depan dan menggunakan tangan kanannya memukul ke arah muka lawan. Pukulannya cukup kuat, membawa angin pukulan yang dahsyat. Badrun yang sedang terhuyung, tidak sempat mengelak, akan tetapi dia miringkan tubuhnya sehingga mukanya terlindung oleh pundak kirinya. Wutut. Des. Pundak atau pangkal lengan kiri Badrun menerima pukulan tangan Sumanta dan kembali tubuh raksasa itu terhuyung ke belakang, bahkan kini hampir saja dia terpelanting. Akan tetapi raksasa itu memiliki tubuh yang dilindungi kulit yang tebal dan kuat, memiliki kekebalan sehingga pukulan yang mengenai pangkal lengannya itu tidak membuatnya cedera, hanya terasa agak nyeri dan panas. Hatinya lebih panas lagi. Dia berhasil menegakkan lagi tubuhnya dan sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor singa kelaparan, dia menerjang maju, menghujani Sumanta dengan serangan bertubi-tubi. Tidak percuma Badrun menjadi murid paling tangguh dari perguruan Dadali Sakti karena biarpun tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, namun dia dapat bergerak cepat sekali. Diiringi bunyi kendang dan trompet, Badrun menjadi bersemangat dan kedua tangan dan kedua kakinya bergerak cepat menyambar-nyambar dan menghujankan serangan kepada lawannya. Namun ternyata Sumanta memiliki kelincahan dan ketangkasan. Semua serangan yang kuat dan cepat itu dapat dia hindarkan dengan elakan dan tangkisan. Melihat gaya permainan pencak Sumanta, tahulah Aji bahwa gaya silat pemuda Jatibarang itu lebih ditekankan kepada pertahanan atau penjagaan diri sehingga pertahanannya rapat. Akan tetapi karena seluruh perhatian dicurahkan untuk bertahan, maka dia pun tidak mempunyai banyak kesempatan untuk balas menyerang. Maka pertandingan itu tampaknya berat sebelah. Badrun menyerang terus-terusan sedangkan Sumanta hanya mengelak dan menangkis. Hal ini menggembirakan para anggota Dadali Sakti karena tampaknya Badrun dapat mendesak lawannya. Bahkan anggota Dadali Sakti yang oleh Raden Wiratma ditugasi untuk menjaga Sriani, sudah mulai mendekati dan duduk di belakang gadis yang masih berdiri itu, siap mencegah kalau gadis itu hendak membunuh diri setelah suaminya roboh. Akan tetapi Aji sama sekali tidak merasa khawatir. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa selain pertahanan Sumanta amat kokoh kuat sukar ditembus oleh Badrun yang mulai berkeringat dan serangan-serangannya ngawur, juga Sumanta agaknya menanti kesempatan baik untuk membalas dengan serangan yang tepat. Dugaan Aji itu tepat sekali. Setelah Badrun mulai terengah dan berkeringat karena banyak mengerahkan tenaga yang terbuang percuma, dengan penasaran dan marah sekali tangan kanannya yang terkepal itu menghantam ke arah dagu Sumanta dari bawah. Cepat dan kuat sekali pukulan ini dan seandainya mengenai dagu Sumanta, tentu pemuda itu akan roboh dengan tulang rahang patah-patah. Akan tetapi agaknya serangan ini membuka kesempatan bagi Sumanta. Dia mengelak dan ketika lengan kanan Badrun lewat dan terangkat, cepat sekali Sumanta memasukkan pukulan melalui bawah lengan kanan Badrun, menghantam dada yang kokoh kuat itu. Wutut. Duh. Pukulan itu kuat sekali, akan tetapi tidak cukup kuat untuk merobohkan Badrun, hanya membuat raksasa itu hampir terjengkang dan mulutnya mengeluarkan seruan kaget. Saat itu, kaki kanan Sumanta menyambar ke arah perut raksasa itu. Des. Tak dapat dicegah lagi tubuh raksasa itu terpelanting. Akan tetapi Badrun ternyata memiliki tubuh kuat. Biarpun hantaman pada dada disusul tendangan pada perutnya itu mendatangkan rasa nyeri yang cukup hebat, namun dia dapat bangun dengan cepat. Dadanya terasa nyeri dan perutnya mulas, akan tetapi hal ini membuat dia semakin marah dan tiba-tiba kaki kanannya mencuat dengan tendangan kilat. Sumanta yang melihat bahwa tendangan yang dilakukan sekuat tenaga itu sebetulnya goyah, tanda bahwa lawannya masih menderita akibat pukulan dan tendangannya tadi, cepat mengelak ke kiri dan cepat sekali tangan kanannya menangkap pergelangan kaki itu dari bawah lalu dengan sekuat tenaga dia mendorong ke atas. Yah! Sumanta membentak dan tubuh Badrun terlempar ke atas jatuh bergedebugan menimpa teman-temannya sehingga ada 5 orang ikut tertindih dan terbanting.
Suasana menjadi kacau dan penabuh gamelan menghentikan permainan mereka karena semua anggota Dadali Sakti menjadi terkejut dan kecewa sekali melihat betapa jago mereka kalah mutlak karena setelah terbanting jatuh, Badrun tidak mampu bangkit lagi, melainkan duduk bersimpuh sambil gereng-gereng kesakitan. Tiba-tiba Raden Wiratma yang gendut pendek itu bergerak maju menyerang Sumanta. Gerakannya luar biasa cepatnya. Mengherankan sekali bahwa tubuh yang pendek gendut itu dapat bergerak secepat itu. Sekali terjang, lengannya yang pendek bergerak dan tangan kanannya mencengkeram ke arah leher Sumanta, disusul tendangan ke arah bawah perut pemuda itu. Serangan ini selain cepat dan kuat, juga amat berbahaya karena keduanya merupakan serangan maut yang kalau mengenai sasaran akan mendatangkan kematian bagi Sumanta. Pemuda itu pun terkejut sekali karena diserang dengan kecepatan kilat. Masih untung dia dapat cepat membuang diri ke belakang dan berjungkir balik 2 kali sehingga serangan itu luput. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.